Kembali lagi bersama saya dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab, di mana kita membahas bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini, dan sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kiranya Roh Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, senantiasa memberi kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, agar hari-hari kami jalani Tuhan tidak dalam kekuatan kami sendiri, tetapi di dalam pengenalan akan Allah melalui firman-Nya. Kami dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami berjalan mengerjakan kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup ini. Hati kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Ulangan pasal 29 akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah." Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara-saudara. Di sini Tuhan kembali, saudara-saudara, membuat perjanjian. Sebenarnya meneguhkan perjanjian yang pernah disampaikan kepada umat Israel. Yang mana saudara di Horeb, di Gunung Horeb, di mana Tuhan memberikan perjanjian yang pertama dengan mereka, dengan memberikan juga hukum-hukumnya kepada mereka, agar mereka setia, agar mereka menerima berkat dari Tuhan apabila mereka melakukannya dengan segenap hati mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita tahu perjalanan orang Israel kemudian, bahwa akibat dari pemberontakan yang mereka alami, mereka yang berumur 20 tahun ke atas, selama 40 tahun berada di padang gurun, mereka semuanya satu persatu meninggal. Kecuali yang masuk sampai di tanah Kanaan adalah Kaleb dan Yosua. Nah, saudara, ini semua adalah akibat daripada pemberontakan. Jadi Tuhan akhirnya membuat satu perjanjian atau meneguhkan kembali perjanjian yang baru buat mereka. Karena orang Israel yang ada dihadapi Musa ketika akan masuk ke tanah Kanaan, saudara, di bawah pimpinan Yosua kemudian, itu adalah generasi yang baru. Mereka adalah generasi yang ketika keluar dari Mesir masih baru lahir. Bahkan juga mungkin banyak dari mereka baru lahir di perjalanan menuju ke tanah Kanaan selama perjalanan 40 tahun itu. Di antara mereka ada yang tahu akan mujizat-mujizat yang mereka sudah lihat. Tetapi juga banyak dari mereka, saudara-saudara, yang lahir di padang gurun yang tidak tahu, yang hanya mendengar cerita itu. Tetapi Musa mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka mungkin tidak melihat hal-hal yang spektakuler itu,
Mereka tidak melihat perkara-perkara yang dahsyat. Bagaimana Tuhan menenggelamkan, bagaimana Tuhan membuat saudara-saudara mujizat di depan Firaun. Tanda-tanda yang hebat itu. Bagaimana juga Allah melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun dengan membelah laut. Dan kemudian saudara menenggelamkan pasukan daripada Firaun, sementara umat Israel melewati lautan yang terbelah dua dan kering di tengah-tengahnya. Saudara, mereka ada yang mengetahui cerita, hanya mendengar cerita, tetapi ada juga yang mereka melihat mujizat-mujizat walaupun mungkin masih kecil mereka itu. Ya, ketika keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, mereka melihat mujizat bagaimana air yang pahit berubah menjadi manis. Bagaimana Tuhan menyediakan 70 pohon kurma dan 12 mata air. Bagaimana Tuhan membuat mujizat-mujizat dan perkara yang besar, yang dahsyat di depan mata mereka. Tetapi sebagian besar tidak lagi melihat. Dan Tuhan berkata melalui Musa bahwa, lihat, kalaupun kamu tidak melihat hal yang spektakuler, tetapi kamu bisa melihat pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dari apa kamu bisa melihat itu? Musa mengatakan kepada mereka, lihat, pada tubuhmu, pakaianmu. Bagaimana pakaian itu, saudara-saudara? Kita bisa membayangkan. Kadangkala banyak orang yang pakaian hanya sekali dipakai. Ada yang hanya beberapa kali dipakai. Dan rata-rata kita punya pakaian, saudara-saudara, sudah hanya beberapa kali dicuci, sudah usang. Lalu kemudian setahun kemudian atau berapa bulan kemudian ada yang robek dan sebagainya. Bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan akhirnya ya berfungsi mungkin ya diberikan kepada siapa kadang-kadang. Atau mungkin berfungsi sebagai kain pel untuk lap-lap. Ya, atau keset, saudara-saudara. Ya. Tetapi tidak demikian bangsa Israel. 40 tahun, saudara-saudara, lamanya Tuhan memimpin mereka berjalan di padang gurun dan dikatakan, pakaianmu tidak rusak di tubuhmu. Bukan hanya itu, kasut mereka, sendal, sepatu mereka sama sekali tidak ada rusak. Tuhan memelihara, karena mereka tidak ada tempat untuk bisa membeli, saudara. Tidak ada pasar di padang gurun, tidak ada mall, tidak ada toko pakaian dan sebagainya. Tidak ada toko sepatu, toko sendal. Musa mengingatkan mereka, lihat, tidak perlu harus spektakuler. Tetapi ini perkara yang tetap juga sebenarnya spektakuler, yang dahsyat. Bagaimana ini semua tidak rusak dalam tubuh kamu 40 tahun lamanya. Tetap bagus, tetap incelang. Padahal saudara, di padang gurun. Panas waktu panas, panas sekali. Pada waktu malam dingin, dingin sekali. Belum lagi debu, saudara-saudara, itu cepat sekali merusak. Tetapi semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan maksud untuk apa? Untuk supaya bangsa ini menyadari akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, memberi mereka makan, memberi mereka minum, memberi segala kebutuhan mereka, saudara-saudara. Memberi mereka kemenangan ketika bangsa-bangsa lain datang menyerang mereka. Mereka diberi kemenangan oleh Tuhan, merebut tanah mereka dan menduduki kota-kota mereka. Wow, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu bentuk pemeliharaan nyata dari Allah kepada umat Israel. Yang seharusnya karena ini membuat mereka setia kepada Tuhan, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan daripada orang tua mereka yang terdahulu yang sudah pada almarhum. Oleh karena dosa dan pemberontakan mereka terhadap kepemimpinan Musa, mereka memberontak terhadap kepemimpinan Allah. Mereka memberontak terhadap persediaan atau penyediaan Allah dalam hidup mereka. Seolah-olah itu tidak ada artinya apa-apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka tidak tahu bersyukur, kata firman Tuhan di dalam Korintus. Salah satu dosa besar mereka adalah tidak tahu berterima kasih, saudara-saudara. Sehingga mereka semuanya habis di tengah jalan, tidak masuk ke tanah Kanaan.
Anak-anak mereka yang masih kecil yang mereka katakan itu tidak akan masuk di tanah itu, justru itu yang menikmati masuk di tanah perjanjian itu, saudara. Tetapi dengan satu syarat Tuhan katakan, supaya mereka tidak mengulangi pemberontakan itu dan belajar setia, hidup setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat terbesar yang Tuhan telah berikan kepada kita yang kadang-kala tidak kita syukuri sungguh-sungguh dalam hidup dan jalan di dalam mujizat ini, saudara. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan, saudara, adalah mujizat terbesar buat kita. Diselamatkan dari perbudakan dosa. Diselamatkan, saudara, dari perbudakan iblis. Diselamatkan, saudara, dari maut yang harus kita alami. Kita diselamatkan dari semua itu, saudara-saudara, di dalam melalui korban Kristus Yesus di atas kayu salib buat kita. Sama seperti bangsa Israel diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir melalui korban, saudara-saudara, di malam Paskah itu, di mana darah diletakkan di depan pintu, di ambang pintu rumah mereka. Maka malam itu terjadi keselamatan di rumah-rumah orang Israel. Dan malam itu juga mereka keluar dilepaskan dan mereka boleh meninggalkan perbudakan, tanah perbudakan dan menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Mereka masuk dan tidak perlu mengusahakan karena rumah-rumah sudah dibangun orang di sana. Di sana sudah ada kebun, semua sudah ada, kota-kota sudah dibangun. Semua Tuhan sediakan, mereka tinggal masuk dan menikmati itu semua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah hal yang sama terjadi dengan kita? Ini adalah perkara mujizat yang paling spektakuler yang kita terima. Tapi terkadang kita tidak syukuri dengan semua itu. Terlalu banyak tuntutan dan omelan-omelan kita kepada Tuhan. Kadang-kala ada orang-orang Kristen yang masih marah kepada Tuhan ketika tidak disembuhkan misalnya. Ketika dia meminta dan tidak dijawab-jawab, saudara-saudara. Betapa kita menjadi seperti orang Israel tadi dikatakan, saudara. Diberikan kepada mereka, tidak diberi akal budi, mengerti, atau mata melihat, atau telinga mendengar. Ayo saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, Dia menebus kita. Oleh kasih karunia-Nya, Dia membebaskan kita dari dosa, dari hukuman, dari hukum dosa, dari hukum maut. Sehingga kita tidak harus mengalami penghukuman lagi dari Allah. Roma 8 ayat 1. Kita bebas dari hukuman. Kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut, tidak mengalami kebinasaan lagi. Dan inilah yang terpenting, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan mujizat yang terbesar ini, mari kita percaya bahwa hal-hal yang lain Tuhan telah sediakan buat kita. Kita percaya bahwa perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata di hidup kita. Itu adalah bagian janji yang digenapi di dalam korban Kristus. Kita menerima perjanjian Allah kepada Bapa Abraham melalui Kristus yang mati terkutuk di atas kayu salib. Sehingga roh perjanjian itu menjadi bagian kita. Sehingga ketika kita melakukan segala usaha kita di tengah-tengah dunia ini, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan daripada roh perjanjian itu. Membuat apa yang kita lakukan, kita kerjakan, berhasil, diberkati dalam segala bidang, saudara-saudara. Dalam bacaan kita di pasal yang ke-27-28, kutuk dan berkat. Sudah kita bahas kemarin, saudara-saudara. Bahwa kutuk ditanggung Kristus ketika Dia mati, terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus digantung untuk menanggung kutuk hukum Taurat itu, saudara. Lalu berkatnya kemana? Berkatnya itulah yang menjadi bagian milik kita. Dengan diberikannya Roh Kudus, kita terima dengan iman dalam hidup kita, saudara.
Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan kita, saudara-saudara, di dalam bekerja, di dalam menjalani hidup. Roh Kudus menyertai kita untuk mencapai janji itu, saudara. Mewujud nyatakan janji itu. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita mendapatkan sampai seluruhnya, sepenuhnya kita terima, yaitu keselamatan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, jangan kecewa kalau kita mungkin tidak melihat hal-hal spektakuler. Kadang-kadang orang iri, waduh dia disembuhkan, saya tidak. Kok dia dikasih mobil, aku tidak. Ayo saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang banyak orang Kristen menjadi iri. Dan iri hati, saudara-saudara, itu adalah menutup berkat bagi kehidupan kita. Syukuri apa yang ada. Dan terus bergerak bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan pimpinan Tuhan. Dengan melalui kebenaran firman-Nya. Hidup di dalamnya. Dan tentunya saudara, dengan terus memiliki hubungan yang indah, yang baik dengan Tuhan. Saya percaya kita akan berjalan terus dalam damai sejahtera, tanpa tuduhan, tanpa tekanan, tetapi saudara dalam kelegaan, karena Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan iblis. Dari perbudakan iblis, yaitu ketakutan, kekhawatiran akan apapun, kecemasan, dan berbagai macam hal-hal duniawi ini. Untuk itulah Roh Kudus hadir di hidup kita, saudara. Menjadi jaminan kita memperoleh semua janji Allah. Sampai janji itu utuh, yaitu keselamatan kekal kelak bersama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan atas semua ini. Karena itu saudara, apapun kau hadapi hari-hari ini, apapun persoalanmu hari yang kau hadapi, saudara, ayo bersyukur kepada Tuhan. Ayo puji Tuhan, sembah Tuhan dalam semua ini, dan tetap berjalan dengan setia dalam kebenarannya, sebagai orang-orang yang dianugerahi keselamatan yang begitu sempurna dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara, dan doa saya senantiasa saudara berjalan dalam kasih karunia yang sudah saudara terima, yaitu mujizat yang terbesar, keselamatan dari Tuhan. Kerjakan keselamatan itu. Artinya apa, saudara? Berjalan di dalam kebenaran itu, saudara-saudara, akan keselamatan. Dan berkat-berkatnya tersedia di sepanjang jalan hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menyertai, dan biar umat-Mu senantiasa berjalan sebagai orang yang dibenarkan dalam iman, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, orang-orang yang senantiasa dikaruniai roh iman dan perjanjian Allah atas kehidupan kita. Saya Pastor Samuel Asaria Rapa menyampaikan salam restorasi.